Di sebuah lembah sunyi di kaki Gunung Lesong, pada pertengahan abad ke-17, lahirlah seorang bayi laki-laki dari terah bangsawan Puri Panji di Sukasada. Bayi ini kelak akan mengguncang sejarah Bali Utara. Ia diberi nama I Gusti Ngurah Panji, sebuah nama yang kelak menjadi bayang-bayang takdir besar yang belum diketahui siapapun. Ayahnya adalah penguasa kecil yang taat spiritual dan ibunya seorang keturunan Brahmana yang fasih membaca lontar-lontar warisan leluhur. Sejak kecil, Panji telah menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Ia tidak menangis saat dimandikan air pegunungan pertama kalinya, justru menatap langit seolah berbicara dengan yang gaib. Para pendeta istana menyebutnya sebagai Bayu Sakti, anak yang akan membawa perubahan besar. Ia tumbuh dalam didikan keras para guru istana, belajar tatwa, seni perang, strategi dagang, hingga olah spiritual dalam semadi dan yoga kuno Bali. Saat berusia 12 tahun, Panji sudah menguasai ilmu kanuragan dan mahir membaca tanda-tanda cuaca seperti petani tua. Ia kerap berdebat dengan pemuka adat soal perhitungan waktu tanam, dan anehnya, sering benar. Penduduk desa mulai mempercayainya sebagai titisan leluhur. Ia dikenal pendiam namun karismatik, dan dari sorot matanya terpancar tekad baja yang jarang dimiliki anak seusianya. Namun dunia Panji berubah saat kerabat istananya dibunuh oleh pasukan dari kerajaan Karangasem yang mengincar wilayah Sukasada. Panji melihat darah pertama kali. Di usia 14, ia bertekad membalas dendam, bukan dengan kebrutalan, tapi dengan kebijaksanaan yang ia siapkan bertahun-tahun. Ia mulai menyusun peta kekuasaan wilayah-wilayah utara Bali secara diam-diam, seperti seorang raja muda yang belum dimahkotai. Malam-malamnya diisi dengan latihan silat bayangan dan diskusi rahasia dengan tokoh adat. Ia juga bertemu dengan pendeta tua dari Gunung Agung yang memperkenalkannya pada keris pusaka tapak naga, senjata spiritual yang hanya bisa digunakan oleh pemimpin sah. Di balik senyap, Panji menjelma menjadi kekuatan tersembunyi. Tak ada yang tahu bahwa ia sedang menyiapkan pondasi bagi berdirinya kerajaan Buleleng. Saat usianya menginjak 17 tahun, Panji mengajukan permohonan pada Dewan Adat Puri Panji untuk mengadakan ekspedisi ke wilayah utara yang belum stabil. Dengan membawa 40 prajurit muda terlatih, ia menjelajahi perbukitan dan pesisir utara Bali. Ia tidak hanya sekadar menaklukkan, namun juga membangun kepercayaan rakyat lokal. Di setiap tempat yang ia singgahi, Panji menanamkan kedisiplinan, keamanan, dan keadilan sebagai dasar kekuasaannya. Salah satu wilayah pertama yang ia taklukkan adalah Desa Jagaraga, yang saat itu dikuasai oleh kelompok perampok bersenjata yang merampas hasil tani penduduk. Dengan siasat taktis, Panji dan pasukannya menyergap sarang perampok saat malam purnama, menggunakan strategi bayangan dan jebakan rotan berduri. Dalam satu malam, desa itu kembali damai. Penduduknya kemudian menyebut Panji sebagai sang penerang dalam kabut malam. Kemenangan di Jagaraga memperluas pengaruh Panji hingga ke pesisir Celukan Bawang, sebuah pelabuhan kecil namun strategis. Di sana, ia mendirikan pos perdagangan pertama yang dikelola oleh para pedagang lokal dan prajurit kerajaan. Ia menyusun sistem pajak ringan agar perdagangan tumbuh, namun menegakkan hukum keras terhadap penyelundupan dan korupsi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, wilayah utara mulai menggeliat maju di bawah Panji kepemimpinannya. Panji tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tapi juga pemimpin spiritual. Ia kerap bermeditasi di Pura Beji, meminta restu dari Dewa Wisnu untuk menjaga kelestarian air dan hasil bumi rakyatnya. Banyak yang percaya bahwa keberhasilan Panji bukan hanya karena taktiknya, tapi juga karena restu para leluhur dan energi alam yang mendukung jalannya. Ia dipercaya dapat merasakan bahaya bahkan sebelum itu terjadi, dan menghindari bencana lewat firasat yang tajam. Namun di balik kejayaan awal itu, Panji juga mulai merasakan tekanan dari kerajaan besar di sebelah timur Karangasem. Raja Karangasem menganggap manuver Panji sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaannya di Bali. Maka, utusan rahasia mulai dikirim untuk menyusup ke daerah kekuasaan Panji. Namun pemuda itu tidak gentar. Ia justru memerintahkan pembentukan pasukan mata-mata dan sistem pengawasan desa untuk menangkal infiltrasi. Inilah awal dari benteng pertahanan pertama kerajaan Buleleng yang lahir dari kecerdasan Panji. Rencana penyusupan dari Karangasem akhirnya terkuak saat seorang penyusup tertangkap di desa Gitgit. Ia membawa peta rencana penyerangan ke pelabuhan Celukan Bawang. Panji membaca isi dokumen itu dengan tenang, lalu menghela napas panjang. Ia tidak segera membalas, melainkan mengundang seluruh pemuka desa dan tokoh adat untuk bermusyawarah.
Ia percaya kekuatan rakyat adalah benteng terbaik dalam menghadapi ancaman besar. Bersama tokoh-tokoh lokal, Panji merancang taktik pertahanan berlapis, pagar alam dari hutan, jebakan di jalur sempit, dan sistem sinyal asap dari bukit ke bukit. Ia juga membentuk satuan elit yang disebut pasukan kupu-kupu malam, yang bertugas melakukan patroli rahasia di malam hari. Ketika pasukan Karangasem akhirnya menyerang, mereka justru tersesat di hutan, dihantui bayangan dan jebakan yang telah disiapkan Panji jauh-jauh hari. Pertempuran besar pecah di perbatasan desa Ambengan. Panji sendiri memimpin langsung di barisan depan. Ia mengenakan kain perang khas Buleleng, membawa keris tapak naga yang memancarkan aura kehormatan dan keberanian. Dalam pertempuran sengit itu, Panji berhasil menjatuhkan Panglima Utama Karangasem dengan satu sabetan keris, membuat moral pasukan lawan runtuh. Mereka mundur dalam kekacauan. Kemenangan itu menjadi titik balik. Rakyat bersorak, dan para tetua adat menyatakan Panji sebagai pemimpin sah Bali Utara. Di Pura Melanting, ia dimahkotai secara adat sebagai penguasa Buleleng. Nama lengkapnya kini dikenal sebagai I Gusti Ngurah Panji Sakti. Ia tidak sekadar menjadi raja, tetapi simbol penyatuan dan kebangkitan rakyat yang sempat tercerai-berai. Malam setelah penobatan, Panji bermimpi bertemu leluhurnya di tengah danau yang sunyi. Dalam mimpi itu, ia menerima titah untuk menjaga kehormatan, keseimbangan alam, dan kesejahteraan rakyat. Saat ia terbangun, keris tapak naga di sampingnya mengeluarkan cahaya kehijauan. Sejak saat itu, keris itu dianggap sebagai benda suci kerajaan, dan Panji meneguhkan janjinya, kerajaan ini bukan miliknya, tapi milik rakyat dan leluhur tanah Bali. Setelah kemenangan gemilang itu, Panji memusatkan perhatian pada pembangunan struktur dalam kerajaan. Ia membentuk dewan rakyat dari berbagai latar belakang, pendeta, petani, pengrajin, dan pedagang, untuk memberikan saran dan pengawasan terhadap kebijakan istana. Ia ingin kerajaan Buleleng tidak hanya kuat dalam militer, tetapi juga adil dalam pemerintahan. Sistem ini menjadi cikal bakal pemerintahan rakyat yang bersifat partisipatif. Panji menginstruksikan pembangunan sistem irigasi baru yang menghubungkan sungai-sungai kecil ke ladang-ladang rakyat. Ia juga mendirikan pasar sentral di dekat pelabuhan Celukan Bawang untuk mempercepat arus barang dari dan ke laut. Pajak hasil bumi ditetapkan ringan, dan hasilnya digunakan untuk membangun pura, jalan batu, dan benteng-benteng desa. Dalam 3 tahun, Buleleng menjadi wilayah paling makmur di Bali Utara. Ketika kerajaan-kerajaan kecil lain di Bali menyaksikan kemakmuran Buleleng, mereka mulai mengirim utusan untuk menjalin aliansi. Namun Panji tidak serakah. Ia tidak ingin menjadi penakluk brutal. Sebaliknya, ia mengundang para raja kecil dan kepala desa untuk bersumpah setia bukan kepada dirinya, tapi kepada nilai-nilai Dharma dan persatuan Bali. Pendekatannya yang lembut namun tegas membuat banyak wilayah bersatu di bawah perlindungan Buleleng. Namun ancaman dari luar Bali mulai tercium. Beberapa kapal asing dari arah barat mulai terlihat di perairan utara. Mereka membawa bendera asing dan mencoba menjalin kontak dagang. Panji menyambut mereka secara diplomatik, tapi juga berhati-hati. Ia tahu, gelombang kekuatan besar dari luar Nusantara mulai mengintai. Maka, ia membentuk pasukan Laut Sakti, pasukan khusus untuk menjaga garis pantai dari ancaman yang belum dikenal. Dengan kebijakan cerdas, Panji mengizinkan kapal asing berlabuh, namun hanya di dermaga tertentu yang dijaga ketat. Ia mewajibkan semua barang dan awak kapal melalui pemeriksaan adat dan ritual penyucian. Dalam laporan hariannya, Panji menulis, "Yang datang dengan hormat, akan kujamah dengan persaudaraan. Yang datang dengan tipu, akan ditelan ombak keadilan." Kata-kata itu menjadi moto keamanan Laut Buleleng hingga bertahun-tahun kemudian. Namun seiring bertumbuhnya kemakmuran dan wibawa kerajaan, tidak semua orang merasa puas. Di balik dinding Puri Panji, suara bisik-bisik pengkhianatan mulai terdengar. Beberapa bangsawan tua yang merasa kehilangan kuasa mengatur intrik. Mereka tidak senang dengan pendekatan rakyatis Panji yang memberi ruang kepada pemuka desa dan rakyat biasa dalam pengambilan keputusan. Iri dan ketakutan, mereka mulai merencanakan upaya penggulingan diam-diam. Panji tidak buta akan hal itu. Ia telah lama mendengar laporan para mata-matanya yang menyamar di kalangan dalam istana. Tapi alih-alih bertindak keras, Panji justru memilih jalan sunyi. Ia pergi menyamar sebagai rakyat biasa, mengenakan pakaian petani dan berkeliling desa-desa. Ia ingin tahu langsung apa yang rakyat rasakan, dan sejauh mana ketulusan mereka terhadap kerajaannya.
Perjalanan itu menjadi pengalaman rohani yang membuka kembali kesadarannya sebagai pelayan rakyat. Dalam perjalanan ke desa Banyuning, Panji bertemu dengan seorang nenek buta yang tinggal sendirian di gubuk bambu. Nenek itu tidak tahu siapa tamunya, namun berkata, raja sejati bukan yang bertahta di Puri, tapi yang hadir di hati rakyatnya. Kalimat itu menusuk batin Panji. Ia menyadari bahwa kesetiaan rakyat adalah tameng paling kuat terhadap segala pengkhianatan, dan kepercayaan rakyatlah yang akan menjadi cermin kekuasaan sejati. Sekembalinya ke Puri, Panji tidak langsung menyingkirkan para bangsawan pengkhianat. Ia justru menggelar upacara besar di Pura Penegil Dharma, memanggil semua tokoh kerajaan untuk menyaksikan sumpah kesetiaan terhadap leluhur, rakyat, dan tanah Buleleng. Dalam upacara itu, terjadi peristiwa gaib, asap dupa membentuk-bentuk burung Garuda di langit-langit pura. Para tetua adat menyebut itu sebagai isyarat suci bahwa kebenaran masih berpihak pada Panji. Pengkhianatan akhirnya patah bukan dengan pedang, tetapi dengan keteguhan dan kebijaksanaan. Para bangsawan yang sebelumnya merencanakan makar perlahan menyerah, bahkan memohon maaf secara terbuka. Panji menerima mereka kembali, namun menempatkan mereka pada tugas-tugas sosial di luar pusat kekuasaan. Ia percaya bahwa bahkan yang pernah salah, jika diberi jalan benar, bisa menjadi pelindung rakyat. Keputusan itu membuat nama Panji semakin harum, tidak hanya sebagai pemimpin gagah, tetapi juga bijaksana tak terduga.